Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa
barzakh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh dan alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita khusus sholat subuh yang baru saja kita lakukan, yang kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita ini senantiasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kajian yang kita lakukan ini mudah-mudahan sebagai penguat dari amal ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu, berdasarkan kajian ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih tentang kitab At-Tadhkirah bil-Qurtubi. At-Tadhkirah bil-Qurtubi. Meskipun kali ini yang menuliskannya di situ Al-Waraqat, usul fiqh Al-Waraqat. Tapi karena satu waktu dan dua kitab, sudah saya pilih yang satu aja, karena lebih fokus, kecuali kalau dua waktu. Baik, kalau ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi, beliau itu adalah seorang muhaddits. Muhaddits itu artinya ahli hadis, ya. Kemudian mufassir, beliau juga ahli tafsir. Ada tafsir namanya tafsir Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mufassir, bahkan beliau masyhur, terkenal. Nama siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi. Beliau ini dari Cordoba, ini ilmuwan muslim dari Cordoba. Dan beliau adalah pengikut mazhab Imam Maliki. Fikihnya mengikuti mazhab Imam Maliki, dan afiliasi usul fikihnya juga ke Imam Maliki. Tapi beliau juga menghormati, ya, mereka yang bermazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Beliau tidak menyalahkan. Bahkan kalau kita baca kitab ini, seolah-olah beliau ini tanpa ada berbeda mazhab. Ya, kalau kita baca kita Qurtubi ini, kitab At-Tadhkirah. Nah, beliau ini wafat tahun 671 Hijriah, 671 Hijriah, atau abad ke-7. Beliau ini semasa dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu beliau wafat tahun 676. Berarti berapa tahun? Sekitar 6 tahun, ya. Lebih duluan Imam Al-Qurtubi meninggal, lebih senior. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sub judul yang kita akan bahas yaitu tentang maka tanqati'u ma'rifatul 'abdi lin-nas wa fi tawbati wa bayaniha, atau boleh wa bayanuha. Kalau kita hapuskan wa bayaniha wa man huwa taib. Paham artinya bagaimana? Allah. Kita paham sekarang.
Baik, saya akan terjemahkan dan kita akan jelaskan. Bab ini menjelaskan tentang mata dan rohiyah ma'rifatul abdi apa tanqati'un terputus ma'rifatul abdi ma'rifatnya seorang hamba mengenalinya seorang hamba mengetahuinya seorang hamba dinasi akan manusia orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan dibawa pembahasan ini ke sesuatu yang terkait dengan orang yang mendekati kematian. Jadi kapan orang itu tidak mengenali orang lain? Kapan orang itu tidak lagi mengenali orang lain? Baru saya tanya, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Masih kenal nggak? Siapa yang kanan? Masih? Oh, berarti insya Allah masih panjang umur. Nah, ketika seseorang tidak lagi mengenali orang lain di sekitarnya, di sekelilingnya, nah itu hati-hati, hati-hati sana. Itu salah satu tanda apa? Bahwa dia akan meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu tidak mengenali orang lain lagi pada saat dia sakaratul maut, ya nanti dijelaskan, yaitu saat dia mu'ayyanah. Apa itu mu'ayyanah? Nanti dijelaskan. Wa fi taubati wa bayaniha wa mubarakat. Dan juga bab ini menjelaskan tentang taubat, wa bayaniha dan penjelasannya, wa man huwa taib, dan siapa orang yang bertobat yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh bertobat siapa? Nah, jadi Bapak Ibu ini bahasan kita dari kitab At-Tadhkirah. Tapi itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kitab At-Tadhkirah ini perlu saya sampaikan lagi, adalah kitab yang cocok untuk segala umur. Cocok untuk segala umur. Anak kecil juga cocok, anak muda juga cocok, untuk orang tua juga apalagi, untuk laki-laki cocok, untuk perempuan cocok, untuk yang muslim cocok, untuk yang kafir itu cocok. Kenapa? Karena ini kita membahas tentang kematian. Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang berjiwa yang bernyawa akan mati. Beda dengan kajian tematik. Kajian tematik. Bapak Ibu jangan coba-coba ngajarin anak kecil tentang bab nikah. Anak SD diajarin tentang bab nikah. Ya, itu jangan. Itu bagian tematik. Untuk siapa bab nikah itu? Untuk orang yang dewasa, atau yang sudah menikah, atau yang belum menikah, yang menikah. Nah, bab ini, kajian kita ini, kira-kira ini cocok untuk segala umur, segala usia. Oh, Ustaz, kajiannya kematian dulu. Jadi ngeri kita, ya kan? Jadi ngeri kita kalau ngaji bab kita jelas. Bapak Ibu, ini kajian ini kita anggap sebagai rem. Sebagai rem. Bapak Ibu jangan asik-asik mengendarai mobil, motor, tanpa rem, hati-hati. Nah, kita jiwa ini sebagai rem. Jangan kita keasikan hidup, menikmati kehidupan ini, tapi lupa akan sesuatu yang pasti, yaitu apa? Kematian. Jadi wajar kalau saya jadwal sini sebulan sekali.
sebulan sekali diingatkan dengan bab kematian yang khusus. Ini bab kematian. Ada kita itu membahas tentang sebelum kematian, pada saat kematian dan pasca kematian dibahas. Nah, tapi itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi beliau mengutip terkait dengan pembahasan ini. Beliau mengutip beberapa riwayat. Riwayat Ibnu Majah an Abi Musa Al-Asy'ari. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi beliau mengutip sebuah riwayat dari siapa? Ibnu Majah an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Beliau adalah seorang sahabat Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari beliau bertanya, sa'altu Rasulullah, kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari seorang sahabat. Beliau bertanya kepada seorang guru. Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Langsung beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau seorang sahabat. Apa yang ditanyakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari? Maka ma'rifatul 'abdi minan nas. Yang ditanyakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari kepada Rasulullah, kapan terputusnya pengetahuan seseorang dari orang lain? Sesuai dengan judul. Ya. Jadi Imam Al-Qurtubi ini mengambil judulnya dari apa? Dari pertanyaan Abu Musa Al-Asy'ari kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya tadi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, wahai Rasul, kapan seseorang harus tidak lagi mengenali orang-orang sekelilingnya? Tidak lagi mengenali orang-orang sekelilingnya. Makanya itu kan biasanya dia orang yang sakit parah kan. Ditanya, siapa kamu tahu? Kata si yang sakit, kamu melihat kata yang masih hidup dan sebagainya, kamu lihat apa? Lihat malaikat maut ya? Enggak, gua lihat lo. Gua lihat lo berarti dia masih banyak umur lo. Masih banyak umur. Biasa kita gitu ya berbeda. Jadi kapan seseorang itu apa? Tidak lagi mengenali orang sekelilingnya. Faqala idza ayana. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayana. Apabila seseorang itu ayana itu apa artinya? Bukan ayana. Kalau ayana itu bahasa Sunda. Ayana itu diambil dari kata ain yanun. Ayana ainun, maka itu fungsinya melihat. Ayana itu sulasi mazid, dia ada tambahan satu kali. Artinya apa? Melihat. Nah, kalau itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat itu dalam bahasa Arab ada kata yang lain. Ada ayana, ada nadhara, ada ro'a, ada basar. Ro'a artinya melihat. Kalau itu Ahmad, saya melihat Ahmad. Basar melihat juga. Nadhara yang melihat. Ayana juga artinya melihat. Apa bedanya kalau itu? Kalau ro'a, nadhara, basar itu melihat secara indrawi. Secara indrawi. Bapak Ibu bisa melihat yang di depan Bapak Ibu, yang di belakang kanan kiri itu bersifat apa? Indra ya, yang bisa diindra. Tapi kalau ayana melihat sesuatu yang tidak bisa diindra,
yang tidak bisa diindra. Jadi kata Rasulullah, seseorang itu dia akan lupa, tidak menyadari, tidak mengenali orang sekelilingnya, tidak ada apabila dia telah melihat. Lalu kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, beliau ini seorang sahabat, seorang ulama yang cerdas, ya, pengarang tafsir juga dan sebagainya. Tapi beliau masih mengambil pendapat ulama. Beliau mengutip pendapat ulama. Apa kata beliau? Qala ulama ayyida ayana ma'al mauti wal malaikah. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip pendapat para ulama yang dimaksud ucapan Rasulullah ayana adalah melihat malakul maut wal malaikah. Apabila seseorang itu sudah melihat malaikat maut, sudah melihat malaikat maut, malaikat itu pencabut nyawa. Siapa? Malaikat Israil. Wal malaikati, dan malaikat yang lain. Ustaz, maksudnya apa nih? Di situ disebutkan satu malaikat, dua malaikat maut, wal malaikat dan malaikat yang lain. Maka itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa ketika seseorang sakit, apalagi kemudian meninggal dunia, itu didatangi oleh 4 malaikat. Didatangi oleh 4 malaikat. Ya. Siapa mereka itu? Yang pertama ada malaikat pelemah kekuatan. Apalagi kalau dia sampai meninggal dunia, orang yang mati atau orang yang sakit. Datang malaikat pelemah kekuatan, maka orang yang sakit itu apa? Lemah. Tidak bisa jalan, tidak bisa megang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penghilang kelezatan. Orang yang sakit itu biasanya tidak enak makan, tidak enak makan. Kenapa? Dia didatangi oleh malaikat penghilang kelezatan. Yang ketiga, ada malaikat pemuda kecerahan wajah. Orang yang sakit itu biasanya mukanya cerah, apalagi mendekati kematian, pucat pasti. Yang keempat, malaikat penghapus dosa. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan baik, tentu karena dia sakit dan dia sabar atas kesakitannya itu, maka malaikat yang keempat ini tugasnya apa? Menghapuskan dosa-dosa. Jadi kadang-kadang ada orang yang meninggal itu didatangi oleh satu malaikat. Tapi kadang-kadang juga orang malaikat berhubung. Tuh ya. Idza ayana malakal mauti wal malaikat. Apabila dia telah melihat malaikat maut atau malaikat yang lain, maka orang itu apa? Dia tidak akan mengenali orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Itu berarti tanda-tanda dia akan meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran baru. Jadi orang itu pada saat dia masih hidup, ada satu waktu dia tidak akan mengenali orang-orang di sekitarnya. Kapan itu? Pada saat dia melihat siapa? Ayat malakal mauti wal malaikati, yaitu dia melihat malaikat maut atau malaikat-malaikat yang lain. Datang malaikat maut, datang malaikat yang lain, sehingga kakinya lemas, tangannya lemas, apalagi
penglihatannya lemah, apalagi pendengarannya juga sama. Lalu kemudian datang malaikat maut mencabutnya. Pada itu malaikat maut itu mencabut nyawa dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ya, nanti dijelaskan sampai tenggorokan. Ketika sampai tenggorokan, kerongkongan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada orang itu? Nah, kemudian idza ada malakul maut awil malaikatu, yaitu apabila dia melihat malaikat maut atau para malaikat berburu. Ya, wa huwa ma'na hadis at-Tirmidzi marfu'an, dan inilah makna hadis Imam at-Tirmidzi yang langsung diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada juga yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ini, Imam At-Tirmidzi pun kemudian beliau menuliskan ya satu riwayat. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu akan mau menerima taubatal 'abdi ma lam yughargir selama hamba itu belum yughargir. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima taubatnya seseorang malam yughargir selama belum yughargir. Apa yang yughargir? Ayat bulughul ruhi al-hukumah, yaitu ketika sampai ke apa ini? Kerongkongan tenggorokan. Yughargir itu ini. Apa itu? Ngorok itu, ngorok kalau bahasa kita ini, terus sampai tenggorokan. Tapi tidak berarti orang yang ngorok itu dia akan mati kayak gitu ya. Maksudnya ketika terus sampai tenggorokan itu akan hidup. Ya, juga itu. Jadi taubat seseorang selama dia belum sampai tenggorokan, belum sampai yughargir, masih diterima. Misalnya ada orang misalnya ruhnya itu sudah dicabut oleh malaikat dari ujung kaki sampai ke perut. Kemudian dia mengucapkan dua kali syahadat atau tahlil la ilaha illallah. Dia mengakui kesalahannya, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ruhnya sampai tenggorokan diterima oleh masih. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih akan menerima taubat seorang hamba sebelum yughargir. Apa yughargir? Bulughul ruhi bulughul ruhi al-hukum, yaitu sebelum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, bersalah. Tidak diterima taubat. Ya, tidak diterima taubat. Lalu kemudian apa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat al-bulughul ruhi wal hukum 'inda dzalika yu'ayinu ma yasiru ilaihi min rahmatin aw 'adabin fala yanfa'u hina idin taubatun wa la imanun kama huwa muqarrar fi kutubis syariah. Pada saat itu tidak lagi diterima taubatnya, dan pada saat itu dia akan melihat apa itu? Baik itu rahmat dari Allah surga maupun neraka diperlihatkan, diperlihatkan. Dan pada saat itu tidak lagi bermanfaat taubatun wa la iman. Taubatnya tidak akan bermanfaat. Imannya tidak lagi bermanfaat, tidak diterima, tidak diterima.
Sunnatullah allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira ulaika al-kafirun. Dalam surah Al-Ghafir ayat 35. Jadi sudah tidak lagi bermanfaat imannya, taubatnya ketika dia melihat al-'adab. Ya. Ketika dia diperlihatkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada saat global. Ya, madam apa? Taubat itu kan diterima kalau madam global. Kalau sudah sampai di global, maka tidak bermanfaat lagi taubat dan iman seseorang. Maka fayajibu ala kulli 'abdin at-taubah min kulli dhanbin qabla al-ghadabati wal mu'ayyan. Maka itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan Imam Al-Qurtubi melalui kitab Tafsir ini apa kata beliau? Maka wajib ada kulli 'abdin bagi setiap hamba taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli dhanbin, dari setiap dosa qabla al-ghadabati wal mu'ayyanati, sebelum ghadabah. Ya, apa itu ghadabah? Ruh sudah sampai ke ghadabah. Wal mu'ayyanat, dan ketika dia sudah melihat malaikat maut, maka tidak lagi bermanfaat taubatnya dan imannya. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, maka kita wajib bertobat. Tapi itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Istighfar itu hukumnya wajib. Mengingat Allah itu hukumnya wajib. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak. Tidak ada perintah Allah yang menyuruh supaya kita berbuat sebanyak-banyaknya ibadah kecuali taubat, istighfar. Kalau sholat, kita tidak diperintahkan untuk sholat sebanyak-banyaknya. Ya, haji tidak diperintahkan untuk berhaji sebanyak-banyaknya. Tapi istighfar, mengingat Allah, Rasulullah dzikran katsira, kita diperintahkan untuk zikir, istighfar, taubat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Hanya ibadah yang saja yang diperintahkan, Rasulullah dzikran katsira, dan ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Makanya kita setelah sholat zikir, baca tasbih, bilang tasbih. Nah, seperti ini Bapak Ibu coba. Nah, ini sabah. Ini bahasa Arabnya sabah. Sabah itu artinya alat. Alat apa? Alat untuk bertasbih. Ustaz, padahal kan ketika kita megang tasbih ini yang dibacakan bukan hanya subhanallah. Subhanallah, tasbih itu berarti apa? Subhanallah. Kadang-kadang istighfar juga. Istighfar itu ucapan apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kadang-kadang kita baca juga hamdalah. Hamdalah itu ucapan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini alatnya sabah. Orang Arab itu biasanya mereka itu megang tasbih itu kadang-kadang baru berzikir juga. Tapi untuk menghitung, kan ada yang digitalnya, ada yang manualnya. Tapi kalau orang megang tasbih sabah, ini mengindikasikan bahwa dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bapak Ibu baca istighfar, sallallahu alaihi. Nah, ketika pada sampai ini tanda ini dianjurkan untuk membaca tasbih apa namanya? Istighfar, sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Penghulunya kata istighfar. Apapun ucapan istighfar, tapi sayyidul istighfar itu lebih mewakili daripada itu. Tapi itu siapa yang menghafal
istighfar? Ada? Tidak? Oke, itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi Bapak Ibu ketika baca istighfar sallallahu alaihi sampai pada batas ini, ya, ini baca sayyidul istighfar. Baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sayyidul istighfar. Ya. Ketika sampai ini tanda apa ini? Batasnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu beliau mengajarkan kepada kita. Beliau itu Rasulullah itu beristighfar dalam satu riwayat 70 kali satu hari. Dan riwayat lain 100 kali. 100 kali. Ini terkait dengan taubat, terkait dengan taubat. Apakah Rasulullah itu banyak dosa? Sehingga beliau banyak bertobat, banyak beristighfar? Tidak. Rasulullah itu dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tapi beliau mengajarkan kepada kita umat beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala? Karena setan itu ingin menggoda manusia. Maka Imam Al-Qurtubi kemudian beliau melanjutkan wa fi hadits marfu'an, beliau mengutip riwayat hadis. Apa kata beliau? Qala asy-syaitan wa 'azzatika wa jalalika la yufariqu ibna adam ma dama fi jasad. Qala asy-syaitan, syaitan berkata, wa 'izzatika wa jalalika, demi kemuliaan Allah dan keagungan Allah, la yufariqu ibna adam ma dama fi jasad. Syaitan itu tidak akan memisahkan dirinya dari manusia, tidak akan menjauhkan dirinya dari manusia untuk menggoda. Mada ruhu fi jasad, selama ruh manusia itu masih berada di jasad, selama manusia itu masih hidup. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu buat kita. Jadi syaitan itu selalu menggoda manusia di mana dia akan hidup. Bahkan dalam surah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin." Syaitan itu selalu menggoda manusia, selalu mengikuti manusia, menggoda manusia dari semua arah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan, kecuali dari arah atas dan dari arah bawah. Jadi syaitan itu mereka ingin untuk menyesatkan manusia. Dari manapun mereka, dari depan itu artinya apa? Dari depan itu syaitan menggoda kita supaya tidak ada semangat untuk beribadah. Dari belakang, setan menggoda kita agar kita enggan, atau agar kita semangat untuk mengejar dunia. Dari kanan, dari kiri, dari kanan supaya kita menuruti nafsu, ya. Dan yang tidak bisa digoda oleh mereka dari arah atas dan dari arah bawah. Kenapa? Arah atas itu arah turunnya rahmat, dan dari bawah itu arah sujud.
yang banyak sujud, dia akan selamat dari godaan syaitan. Orang yang banyak berdoa, insya Allah tidak terpengaruh atau badannya tidak mempan dengan godaan syaitan. Karena dua arah ini yang tidak bisa dilalui oleh syaitan, dari arah atas dan dari atas. Syaitan itu mempunyai ini untuk mencelakai atau menjerumuskan manusia. Tapi apa? Tetapi Allah Taala tabi'izati la ahdiku taubata 'ala adam ma la tughayyir nafs. Di satu sisi syaitan menggoda manusia dari semua arah kecuali atas dan bawah, tetapi Allah Subhanahu wa taala la ahdiku, apa kata Allah? Saya tidak akan menutup pintu taubat. Saya tidak akan menutup pintu taubat kata Allah. Malam yughayyir nafs, selama apa itu ruh masih berada di jasad manusia. Artinya pada itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan kemurahannya, ya, Allah masih menerima membuka pintu taubat, tidak akan menutup pintu taubat. Kenapa? Karena syaitan gigih menjurumuskan manusia. Pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, Wahab bin Munabbih, beliau pernah menyampaikan satu hadis. Apa kata beliau? Inna iblis yasihu fi apa? Beliau ini iblis itu marah. Iblis itu marah, teriak, bahkan dalam riwayat sampai guling-guling. Kapan? Beliau ini pada hari raya itu, pada hari raya itu. Wayajtami'u ahlu ma'idah, maka semua pasukannya berkumpul. Di situ ada apa? Ada dedengin, ada kuntilanak, ada pocong, terus ngesok katanya, semua dipanggilin sama iblis. Kumpul, berapa? Ya. Lalu apa kata mereka? Ma'abdalaka ya sayyidana, ma'abdalaka wahai pemimpin kami iblis, siapa yang membuat kamu marah? Kata iblis, la syai'an walakin Allah qad ghafara li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hadzal yawm. Yang bikin saya marah, yang bikin saya teriak pada hari ini, pada hari yang diteriak, pada hari ini Allah mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka iblis jengkel, marah, teriak, tidak ada emosi yang sangat membuat kuat dari emosi iblis ini kecuali pada hari raya Idul Fitri. Coba bayangkan, iblis, setan dan lain sebagainya, mereka dibelenggu, dipenjarakan, tidak bisa apa-apa yang menggoda manusia. Itu kan? Selama bulan Ramadan. Nah, ketika Idul Fitri, mereka kemudian iblis marah. Ya, iblis marah. Apa alasannya? Karena pada hari itu, hari kemenangan, ya, Idul Fitri, umat manusia, umat Nabi Muhammad itu yang puasa, yang ibadah, jadi bulan Ramadan, puasanya dan sebagainya, diampuni semua dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, sia-sia usaha kita, sia-sia kita memudar menjerumuskan manusia bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari. Setiap detik kita ini percuma, kata iblis. Percuma, kata iblis. Kumpul. Lalu apa kata iblis? Ishtaghiluhum bisyahawati billadati wasyahawat wasyurul khamri. Kata iblis, percuma kita akan menggoda, menjerumuskan manusia, umat Nabi Muhammad, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tapi hari ini kata iblis apa? Di hari raya Idul Fitri mereka diampuni dosa-dosanya. Kumpul, ayo kita ini susu setelah pergi lagi.
Ya, dengarkan. Setelah ini laksanakan. Apa kata Iblis? Fashtaqiluhum bil ladzat wasyahawat. Mulai hari ini tanggal 2 Syawal, kata Iblis, ya, kalian berbicara goda lagi manusia, umatnya Nabi Muhammad dengan bil ladzat, dengan hal-hal yang lezat. Makanya setelah Idul Fitri, Syawal, 2 Syawal itu yang tadinya kita makannya dijaga, yang enaknya kita makan lagi. Wah, baksonya apa segala macam, wah, yang lezat. Wasyahwat, dan godaan umatnya Muhammad dengan mengikuti syahwat, dengan syahwat. Wasyurbil khamri, dan mengkonsumsi atau minuman keras. Maka Bapak Ibu yang pada saat Ramadan ibadahnya pol, ya kan, kerajinannya ketaatannya pol, Iblis tidak suka. Setan sekarang memboleh sampai kita pada titik yang sama sebelum Ramadan. Ibarat apa kita cas selama Ramadan kita cas 100% imannya, nanti dibalikin sama Iblis, sama setan, sampai kondisinya sama seperti apa sebulan sebelum Ramadan. Jadi Iblis itu gigih, kata ulama, sama Iblis juga gigih istiqomah. Bedanya dengan kita, mereka itu gigih dalam kejahatan, kita ini harus gigih dalam ketaatan. Iblis gigih menggoda kita, menjerumuskan. Tapi kata Allah apa? La ahdibu taubat. Allah tidak menutup pintu taubat. Tidak menutup pintu taubat. Alim bin Adam, dari manusia, malam Allah dalam selama ruhnya belum sampai ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar, ya, beristighfar. Meskipun Iblis setan menggoda kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Maka kita raih pintu taubat. Jangan pesimis. Ya, kok saya digoda terus, saya kan jadi malas sekarang. Dosa pesimis. Harus optimis, karena Allah masih membuka pintu taubat selama kita masih. Jadi Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bab yang kita kaji ini kita jadi tahu, apa yang kita tahu. Satu waktu nanti kita ini akan melupakan, tidak ingat, tidak sadar dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kapan? Pada saat kita melihat malaikat maut dan malaikat yang lain. Ini pelajaran buat kita. Kalau sudah melihat malaikat, wassalam. Ya. Jangankan mengenal orang lain, mikirin orang lain, bikin diri sendiri. Itu juga luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, mari kita bertobat. Bertobat. Ya, ketika kita melakukan maksiatan, kita istighfar. Boleh saja Iblis menggoda manusia dengan cara apapun, tapi Allah masih akan membuka pintu taubat kita selama kita masih hidup. Ya, selama kita masih hidup. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini masih Syawalan, ya, Syawalan, masih semangat Ramadan itu masih ada. Tapi ingat, Iblis itu tidak suka dengan itu. Mereka bergerilya para tentara ini. Sampai iman kita ini, kondisi kita ini, ketaatan kita ini sama seperti sebelum Ramadan, biasa-biasa saja, bahkan disesatkan, ya, bisyahwat, wal ladzat, wasyurbil khamr. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
الضالين آمين يا رب العالمين إلهنا اخترنا وأننا أسرفنا على أشرفنا فتب علينا توبة تغفر بكل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمعصمة الرسول نحظى لكل سبي صلى وسلم ربي عليه عند تصير والحمد لله في الباب والتنهي والحمد لله في الباب والتنهي مجدنا علينا membaca kafaratul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu